Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Kita kalau mendatang kan sering Pak, selamat ya, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tanya lah sakinah artinya Pak, embuh katanya Pak. Sakinah bojone Pak, bojone bedino gitu Pak. Sakinah itu artinya kan tenang Pak, tenang. Tumaninah, tenang juga. Dua kalimat yang sama arti, dua penempatan dan dua makna. Tenang, yang bahasa Arabnya sakinah itu kan, rupanya ketenangan yang diperoleh, yang didapat dari orang di luarnya, berarti di luar diri kita. Contoh, dalam rumah tangga, kenapa ketenangan rumah tangga itu bahasanya sakinah? Karena ketenangan yang didapat dalam rumah tangga itu disebabkan orang di luarnya. Siapa itu? Istri lah, anak. Bapak kadang ngomong dia, alhamdulillah ya Allah, keluargaku saya kis tenang, ayem, bujuku saya kis mulai berubah, cangkemnya gak lancip kali, kerjaannya gak merepet, solehan lah pokoknya. Terus saya rajin ngaji, rajin wirid, rajin sholat. Tenang dia Pak, faktor apa? Faktor orang di luarnya. Kalau itu istri, anakku saya tulis nurut-nurut, gak pernah ngelawan. Nanti kokon ini langsung nurut. Tenang dia Pak, sebab apa? Sebab orang lain Pak. Itulah sakinah. Ketenangan yang didapat sebab orang lain. Tapi kalau tumaninah, kan dalam sholat itu, ketenangan yang didapat oleh orang yang sholat disebabkan dari mana? Sumbernya diri sendiri, diri sendiri. Maka ada yang bilang, aku nak sembahyang ke masjid kayak rencong kali anak-anak, kayak sholat nama waktu. Coba yang ngomong kayak gitu suruh sholat di rumahnya dalam kamar, nggak ada orang bisa nggak dia tenang sholat? Belum tentu kan? Maka ketenangan yang didapat oleh orang yang sholat disebabkan mana? Dirinya sendiri. Nah ibu bapak orang tua saya, kalau khair itu kebaikan tidak hanya untuk orang yang mengamalkan, tapi kebaikan itu nyiprat kepada orang lain. Tapi kalau bahasa yang lain, kebaikan itu diri sendiri. Contoh, sholat di awal waktu lebih afdal, lebih baik dari akhir dan tengah waktu. Siapa yang dapat kebaikannya? Khair tadi baiknya nyiprat sama orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yang lain itu kebaikan kita diri sendiri. Tapi kalau khair ini Pak, kita dapat kebaikan, orang dapat kebaikan sebab kebaikan kita. Contohnya mana? Sering di mana Pak kira-kira? Jumpai Bapak kalimat khair itu sering diucap di mana coba? Ayo. Khair itu sering Bapak dengar dari mulut orang keluar waktu apa? Waktu momen apa? Orang meninggal Pak. Iya kan Pak, ada orang meninggal. Apakah jenazah di depan kita dalam keadaan khair? Khair. Maka tidak ada yang bilang kenapa? Apakah jenazah depan kita toyib? Kok nggak ada yang bilang toyib juga? Makanya ditanya apa itu? Apakah jenazah dalam keadaan khair? Khairnya itu apa? Udah dimandikan baik, dikafani baik, disolatkan sempurna, baru baik. Kalau semasa hidup nggak boleh ditanya, kenapa? Haram hukumnya menceritakan aib mayit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya yang saya ta'zimi, saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Kepala Desa yang sama kita muliakan, kita hormati. Hari ini Pak Kades gak kasih kata sambutan, Pak. Katanya serak ya Pak ya, serak Pak. Kita doain mudah-mudahan sehat ya. Amin. Pak Kades itu luar biasa ya Pak. Saya beberapa kali jumpa beliau, kepala desa yang menjadi inspirasi bagi kepala desa lain. Luar biasa baiknya, mudah-mudahan sehat, sukses selalu ya Pak. Dan pesan saya kepada bapak-bapak warga Seimenciri, karena Pak Kades ini baik, jangan dikubur Pak Kades sebelum meninggal. Kemudian Ustaz Hendro beserta pengurus FKSMM yang hadir pada pagi hari ini, bapak-bapak ketua BKM dan Sholat yang tergabung dalam forum ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saudara-saudara saya, bapak-bapak, YouTubers kita yang luar biasa, yang memviralkan ustadz-ustadz yang ada di Medan. Cuma saya yang gak galang, itu nekat kok jauh mati. Jam 3 udah dari rumah awal, bapak masih letak-letak, tidur, rawat, dan jalan kemari. Mudah-mudahan Pak jadi amal jariah itu Pak. Semakin banyak orang yang menonton, semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan. Dan orang yang menonton itu mengamalkan kebaikannya dan dapat kebaikan dari itu. Itulah ilmu yang manfaat juga ya. Selain dapat dolar-dolar ya bulan lah. Tapi dolar-dolarnya dimasukkan kotak infak juga nanti Pak. Sama nyumbang 6 bulan Pak. Tapi hebat Pak, saya dengar cerita bulan tadi luar biasa Pak. 1000 kata Pak Kades, satu orang ya Pak ya. Per hari udah dapat 1 bulan Pak. Coba kalau 5.000 kan dari 5 bulan ya. Cuma ya siapa mau nyoba duluan ya sudah saya. Karena Pak Kades pun suruh nyoba duluan males gitu. Tapi kita juga kalau udah serat-serat tadi gak lebih bakal. Bapak Ibu dan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, lapang waktu sehingga bisa hadir bersama-sama di masjid ini. Dan saya alhamdulillah di kajian Ahad subuh ini kali yang kedua saya mengisi kajiannya. Kalau Isra Mi'raj, Muharram udah beberapa kali lah kita sering, terutama kepada bapak-bapak Satgas. Kita bolak-balik jumpa ya Pak ya. Alhamdulillah. Cuma belum pernah makan bareng kita ini Pak. Kita kalau habis itu diajak ceramah bareng nggak tahu kan. Bapak Ibu rata-rata saya ada ungkapan Majlisul Fiqh khairun. Majelis fikih itu baik. Arti majelis fikih itu bukan berarti majelis yang mempelajari fikih, bukan, tapi majelis yang di dalamnya ada ilmu. Mau ilmu apa aja dikaji. Mau ilmu tauhid, mau ilmu tasawuf, mau ilmu fikih, mau ilmu tafsir dan lain sebagainya. Pokoknya semua majelis yang di dalamnya terdapat ilmu khairan, lebih baik. Khairun bahasanya baik kan saudara. Bahasa Arab yang artinya baik itu banyak. Ya Pak. Contohnya mana? Khair tadi artinya baik. Apa lagi Ustaz? Baik, khair ya Pak ya, artinya baik. Terus afdol baik. Apa lagi? Soleh baik. Banyak Pak. Bahasa Arab itu yang artinya baik. Dan ternyata lain bahasa yang memiliki arti sama, penempatannya juga berbeda. Nah, ini mau kita bahas khair tadi yang kita bahas. Serupa halnya
sakinah sama tumakninah Pak Ades. Sakinah itu artinya apa Pak? Ibu-ibu, sakinah artinya apa Pak? Harus ingat ilmu ilmu. Sakinah apa artinya? Kita kalau undangan kan sering Pak, selamat ya mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tanya lah sakinah apa artinya Pak? Embuh katanya Pak. Sakinah bojone Pak. Bojone bedino gitu Pak. Sakinah itu artinya kan tenang Pak. Tenang. Tumakninah tenang juga. Dua kalimat yang sama arti, dua penempatan dan dua makna. Tenang yang bahasa Arabnya sakinah itu Pak, rupanya ketenangan yang diperoleh, yang didapat dari orang di luarnya, berarti di luar diri kita. Contoh, dalam rumah tangga, kenapa ketenangan rumah tangga itu bahasanya sakinah? Karena ketenangan yang didapat dalam rumah tangga itu disebabkan orang di luarnya. Siapa itu? Istri lah, anak. Bapak kadang ngomong dia, alhamdulillah ya Allah, keluargaku saya tenang, ayem, bojoku saya mulai berubah, cangkemnya gak lancip kali, kerjaannya gak merepet, solehat lah pokoknya. Kalau saya rajin ngaji, rajin wirid, rajin sholat, tenang dia Pak. Faktor apa? Faktor orang di luarnya. Kalau itu istri, anakku saya tulis nurut-nurut, gak pernah ngelawan. Nanti kokon ini langsung nurut. Tenang dia Pak. Sebab apa? Sebab orang lain. Itulah sakinah. Ketenangan yang didapat sebab orang lain. Tapi kalau tumakninah kan dalam sholat itu. Ketenangan yang didapat oleh orang yang sholat disebabkan dari mana? Sumbernya diri sendiri, diri sendiri. Maka ada yang bilang, aku nak sembahyang masjid kayak recok kali anak-anak, kayak sholat nama waktu. Coba yang ngomong kayak gitu suruh sholat di rumahnya dalam kamar, nggak ada orang bisa nggak dia tenang sholat? Belum tentu kan? Maka ketenangan yang didapat oleh orang yang sholat disebabkan mana? Dirinya sendiri. Nah itu juga khair tadi sama koyib dan lain sebagainya. Nah ibu bapak orang tua saya, kalau khair itu kebaikan, tidak hanya untuk orang yang mengamalkan, tapi kebaikan itu nyiprat kepada orang lain. Tapi kalau bahasa yang lain, kebaikan itu diri sendiri. Contoh, sholat di awal waktu lebih afdal, lebih baik dari akhir dan tengah waktu. Siapa yang dapat kebaikannya? Masih mungkin nggak ini Pak? Terus makan nasi lemak pun lemes, saya itu bakal heran Pak. Cocoknya di kayaknya mau makan es kopi sisi gitu Pak. Saya itu mau kayak apa? Agak doa balik. Biar dapat dulu artinya. Saya mau 15 menit pun sama aja jatahnya. Jadi Bapak Ibu orang tua saya ulang. Khair tadi baiknya nyiprat sama orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yang lain itu kebaikan kita sendiri. Contoh tadi, silakan tinggal sholat di awal waktu afdal lebih baik daripada di akhir dan tengah waktu. Siapa yang dapat kebaikan dari sholat awal waktu? Ya kita ya kan saya nggak ngefek sama yang lain kan? Itu dia. Tapi kalau khair ini Pak, kita dapat kebaikan, orang dapat kebaikan sebab kebaikan itu. Contohnya mana? Sering di mana Pak kira-kira? Jumpai Bapak kalimat khair itu sering diucap di mana coba? Ayo. Khair itu sering Bapak dengar dari mulut orang keluar waktu apa? Waktu momen apa? Orang meninggal Pak. Iya kan Pak? Ada orang meninggal. Apakah jenazah di depan kita dalam keadaan khair? Khair. Maka tidak ada yang bilang kenapa? Apakah jenazah depan kita toyib? Kok nggak ada yang bilang toyib juga? Kok khair Pak berarti? Padahal khair sama toyib sama-sama baik artinya Pak. Ternyata Pak, khair tadi kan memberikan kebaikan untuk orang yang ada di sekitarnya. Ya ada juga orang nggak menjawab itu. Kok menengah ini nggak ngomong khair? Aku nggak mau bersumpah palsu di hadapan Allah. Kita kasih tahu Pak, kalau kita ngaji itu kan yang ditanya kepada jamaah itu
kondisi jamaah, kondisi jenazahnya Pak, bukan keadaan semasa hidup, kan gitu saja. Makanya ditanya apa itu? Apakah jenazah dalam keadaan khair? Khairnya itu apa? Udah dimandikan baik, dikafani baik, disolatkan sempurna, baru baik. Kalau semasa hidup nggak boleh ditanya, kenapa? Haram hukumnya menceritakan aib mayit Pak. Ini juga mau ingat-ingat ini. Coba dibilang apakah almarhum semasa hidupnya termasuk golongan orang yang baik kata orang kampung. Bojonya nangis Pak. Walang kakak 35 tahun aku nikah BP gak pernah api kok cangkep wong pulang ngomong api kok teori kan dia kok dia ngomong khair pula. Menceritakan aib mayit haram Pak. Maka yang ditanya apa? Semasa hidupnya atau jenazahnya? Jenazahnya. Maka walaupun dia tinggal tabrakan baru minum tua, khair. Apa khair untuk jenazah itu? Doa bagi kita Pak. Apa kebaikan untuk kita yang menyolatkan? Ibadah Pak, yang dapat pahala 2 gunung Uhud. Sholat jenazah kan Pak. Coba kalau nggak gara-gara orang itu tinggal apa dapat pahala Bapak 2 gunung Uhud itu? Berarti kan sebab dia meninggal, kebaikan sama kita dapat pahala yang tidak didapat dalam ibadah lain Pak. Untung Bapak itu meninggal. Iya Pak. Maka semalam pas musim-musim meninggal itu manfaati Pak. Kan sempat semalam ada musim orang meninggal Pak Kades. Aku tak manfaati Pak. Asal di masjid diumumkan innalillahi, jawab tak ngomong itu Pak. Yang gunung Uhud Pak. Tak datang izin sholat sama sholat tuh. Waktu itu saya rajin kali Pak. Sampai dipikir orang sampai ini semua nyalek. Ini kan tadi gitu Pak. Awak takjiah aja pun pikir mau nyalek loh Pak sekarang. Ya Allah. Orang Ustaz Hendro aja pun pasti ada yang mikir. Gimana Ustaz Hendro mau nyalek ini? 400 suara lah dari sini. Padahal belum tentu kan. Ada rencana Ustaz. Memastikan. Ibu bapak anak saya. Nah, kebaikannya itu dipakai untuk siapa Pak? Untuk orang baik. Gitu juga dalam pengajian ini Pak, majelis taklim ini. Kenapa baik? Karena kebaikannya itu yang didapat bukan cuma yang ikut ngaji sendiri Pak, tapi semua orang dapat kebaikan Pak dari majelis taklim. Majelis taklim lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat Pak. Siapa yang mampu coba sholat sunat 1000 rakaat? Bapak, Om terawih aja gue minta diskon kok. Ulama kita ngajarin dulu 20 rakaat, 23 sama witir. Hanya ngalah 11 Pak, dikurangi dari 11 kan Ustaz. Gitu pun minta babat. Kok imamnya lambat sunyi Pak. Imamnya cepat rame Pak. Apalagi ibu-ibu kan. Kalau ada imamnya kena agak tua sedikit kan, jadul dulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu belakang. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Pak, bayangin duduk di majelis taklim ini, duduk di pengajian ini lebih baik Pak daripada sholat sunat 1000 rakaat. Siapa yang mampu Pak? Sholat sunat, mohon maaf Pak, sholat siapa yang bisa 1000 rakaat mempertahankan dengan keadaan khusyuk betul-betul tenang Pak? Siapa? Awak sholat garuk-garuk 3 kali gerakan besar batal, sholat jaganya payah Pak. Coba Bapak duduk di sini, jangan cerita garuk, letak pun Bapak gak apa-apa. Ya Bapak depan sini yasin terus, saya nggak berani 6 bulan terus, saya kan. Iya Pak. Coba menelan, memakan sesuatu yang sikit dengan sengaja batal sholat Pak. Kalau nggak sengaja telurnya sujud sahwi kan gitu saja. Bayangin, sholat nggak bisa makan Pak, kalau sikit. Ngaji tengok tadi, belum mulai aja tak tengok 1 bungkus habis bersih. Kasih lemak bungkus. Kayaknya di kampung belum ada yang nyetel ini, belum ada yang nyenggol. Kalau pun nyenggol kayaknya durhaka sama yang ceramah. Yang ceramah belum nyenggol, so kades nyenggol duluan. Iya kan Pak? Sholat nggak bisa minum, dengan ngaji sambil minum bisa. Teh manis ada, buah ada, tinggal nikmati Pak. Duduknya dapat pahala, nikmat jasmaninya dapat, itulah khairnya tadi. Ada Pak? Dalam kitab Matla'ul Badrain diterangkan, Syekh Muhammad Abdullah Al-Fatani menerangkan itu. Orang yang memberikan minum
segelas air putih kepada orang penuntut ilmu, maka pahalanya sama seperti membangun 70 Ka'bah. Itu segelas air putih Pak, tematis lagi. Maka ibu-ibu yang paksain tadi jelas itu banyak Ka'bah yang dibangun. Si lemah, aqua, Ka'bahnya harus gak benar-benar. Karena sama kalau pahala itu bisa nampak, geleber Pak itu berapa sampai banyak gitu. Orang mau duduk di pengajian. Maka orang kadang-kadang anti sama datang ke pengajian itu sayang itu lah, dia gak dapat berkah. Dan mohon maaf lagi yang terakhir untuk pengajian ini, kita semua ini Bapak Ibu, tidak ada satu orang pun yang keluar dari majelis ini melainkan Allah hapuskan dosa kita. Amin. Ya walaupun 10 meter buat dosa lagi nggak usah mulai ya kan Pak. Kadang-kadang 10 meter udah mulai gibah Pak. Ustaz pun diceritain ya kan. Ini Ustaz ini diundang sekolah atau nggak pernah itu. Sopo sing undang itu apa yang nggak dibahas? Ustaz ini bajunya warnanya sama-sama Ustaz ini berbau. Kayaknya sama-sama nyalek barang ini. Pasti orang Nasdem ini kan setiap pulang lagi. Karena benar-benar bajunya macam-macam Bapak. Jadi Ustaz itu kita belum tentu nggak digibah Pak Kades. Apa yang nggak digibah? Awak datang cepat, dia ngomong tengok Ustaz nggak laku, nggak diundang mana-mana, cuma kita tahu yang undang. Cepat kali datangnya. Nanti awak datangnya lama, dia ngomong Ustaz kok diundang suka-sukanya aja datang. Nanti awak ceramah lama Pak dikomentari, Ustaz harus ngomong nggak ingat waktu. Cangkem merah di rumah, nggak mikir ngomong kebas, sikil dindingan cangkem merah. Nanti awak ceramah bentar Pak Kades dijibah lagi. Oh diundangkan doa sekali-sekali kok ceramah berdilut naik. Koyo petik ngelecret tinggal lupa. Digibah. Apa yang digibah Pak? Anggulah pokokan. Jadi Bapak Ibu, berkat majelis inilah yang turunnya rahmat itu. Dalam kitab Fawaidul Muqtarah diterangkan ini. Rasulullah minta izin Pak kepada Allah untuk hadir ke majelis-majelis yang di dalamnya ada baca Quran, sholawat, zikir. Rasulullah minta izin sama Allah Pak, hadir ke majelis itu. Dan sebab Rasulullah hadir ke majelis itu, para nabi dan wali-wali Allah juga hadir ke majelis itu. Dan sebab para nabi dan wali Allah hadir ke majelis itu, maka barokah dan rahmat Allah turun majelis itu. Maka hari ini adalah majelis yang spesial, majelis yang penuh keberkahan karena rahmat dan barokah Allah turun kemari. Amin. Nah makanya Bapak syukurlah bisa ikut ngaji. Tiap minggu, tiap ahad itu datangi Pak ngaji. Mau siapapun yang ceramah datangi Pak. Gak usah milih-milih. Ini karena masih ada Pak Kades jamaah itu milih-milih Ustaz. Ustaz itu enak itu rami Pak. Ustaz siapa? Dikuai itu Pak. Kayak zaman biar majelis ngono, saya ini ngono juga. Gak usah milih-milih Pak. Kita duduk di majelis ini mau paham, gak paham aja dapat pahala Pak. Bapak mau paham gak paham dapat pahala itu. Jago kan rumah saya baru paham kan orang rumah dapat pahala itu. Ada kisah seorang pemabuk tukang tengger Pak Kades. Pulang tengger dia Pak, hujan Pak, hujan. Karena hujan dia berteduh di satu tempat betul-betul di masjid. Di masjid itu duduk dia, maaf cakapnya di terasnya duduk dia. Itu termasuk bagian barokah itu Pak. Tidak rokok Pak. Asal jadi pasangannya sih kita, itu baru musibah jadi Pak. Tidak kena apa kata? Nek sidik aku, untung ada Pak Satgas saya kata nanti kau yang terpok. Kalau capek dulu Pak. Saya kan, soalnya kita kan jalan nggak bagi 3 kan. Oh ada server gitu. Kalau bagi 3 nggak tembus juga memang Mbak. Mari itu jauh kan. Tol aja libur. Izin Ustaz Hendro Prajo nggak berundang nih. Baik Ibu Bapak orang tua saya lanjut.
Jadi dia berteduh di satu tempat, tempat dia berteduh di masjid. Nah di masjid itu kayak gini pas ada pengajian kan? Dia datang ke masjid itu niatnya nggak ngaji Pak, nggak dengarkan ceramah kan? Dia cuma datang niatnya niup berteduh, duduk di teras masjid itu. Ya Pak? Hujan makin deras, pengajian lanjut. Selesai pengajian, ulama itu nutup kajiannya dengan sholawat dan doa. Dan siap sholawatan, siap doa, semua sholat isya, hujan pun reda Pak, dia pulang. Hujan reda, dia masih di situ. Allah nyuruh malaikat ini, kata Allah, wahai para malaikat, turun kalian ke majelis itu, hapuskan semua dosa orang yang duduk di majelis itu. Malaikat itu turunlah Pak, ngapusi dosa orang yang di situ. Turun malaikat, Pak Sugeng, Kades, hapus dosa. Mayat Pak, mayat lah. Ustaz Hendro walaupun dosanya sedikit hapus. Ya walaupun Ustaz kan kita punya dosa kan. Kau pikir tentang Ustaz dari masuk surga belum tentu karena Ustaz ini basic pula kan. Nah, maksudnya bukan Ustaz Hendro, saya maksudnya. Kan model kelancipan juga. Siapa lagi? Pak BKM hapus dosanya. Pak bapak-bapak Satgas hapus. Pak Aris hapus. Bapak-bapak yang lain dihapus. Ibu-ibu pun hapus Bu. Walaupun nyender-nyender di tiang teras hapus. Oh dihapus semua. Kecuali satu Pak nggak dihapus. Tukang tender yang niup tadi Pak. Malaikat balik ngadep sama Allah lapor, ya Allah, udah kami hapusi semua dosa orang di majelis itu. Ada satu ya Allah nggak dihapus, siapa itu? Tukang tendernya Allah. Dia datang ke majelis itu semua niup biar nggak kena hujan. Kata Allah balik lagi ke majelis itu hapuskan dosanya. Gara-gara tender tadi balik malaikat batu menghapus dosa dia. Dihapusi dosanya, pulang dia Pak, maaf dan pulang, tabrakan dia Pak, meninggal saat dosa baru dihapuskan Allah Pak, barokah majelis taklim. Udah Pak, kemudian besoknya lagi, ulama yang memberikan pengajian mimpi, dia melihat si pemabuk yang niup di masjid saat dia pengajian itu masuk ke dalam surga dengan pakaian kebesaran surga Pak, barokah majelis. Nah ini misalnya nanti Bapak siap doa bubar, ada yang tabrakan, langsung jemput ambulan, eksekusi, insya Allah surga Bapak. Tapi catatannya satu Pak, pulangnya siap doa. Kalau ada yang scoring buat leper, disosok BPI nggak tanggung jawab. Kadang ada jamaah ini modelnya gitu Pak, leper silakan aman scoring dia. Makanya Pak Kades sedikitnya mau scoring di luar nggak jadi nih. Paham maksudnya ya Pak ya? Itu barokah majelis. Dan sebab FKSMM mengadakan pengajian setiap Ahad pagi dari 30 berapa masjid Pak? 33 masjid. Insya Allah masjid-masjid di desa yang tergabung di FKSMM ini Pak, jamaahnya ngaji, imamnya ngaji, akhirnya masjid itu pun ibadahnya itu pasti lebih baik Pak ketimbang di masjid atau jamaahnya nggak boleh ngaji Pak. Mohon maaf, semangat kita ibadah kalau nggak ibadah itu dibarengi dibekali dengan ilmu pengetahuan Pak, nggak akan mungkin bisa sempurna ibadah itu Pak. Contoh sederhana, banyak orang berangkat ke masjid dengan keyakinan sholat berjamaah di masjid fadilahnya 27 derajat lebih baik daripada sholat di rumah Pak. Tapi begitu sampai di masjid, karena nggak berilmu, dia salah melaksanakan sholat jamaahnya, nggak dapat pahala jamaah. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Ada. Sebab apa? Sebab tidak memiliki ilmu. Nanti kita contohin Pak, kita praktekin. Saya mau sampaikan yang berkaitan hari-hari Pak dalam kita berjamaah itu, supaya bisa lebih baik jamaah kita. Karena kan saya yakin bapak-bapak yang hadir ini pasti bapak-bapak ahlul masjid semua. Bapak-bapak yang 5 waktu rajin ke masjid pasti, supaya jangan sampai bapak nanti berangkat ke masjid berharap dapat pahala 27 derajat tapi tidak dapat Pak karena ketidaktahuan kita. Gak apa-apa Pak, kasih tahu sedikit-sedikit ya Pak. Ceramah kok, suka-suka ceramah ya Pak. Kalau Kades gak setuju, ya urusan Pak Kades. Saya sama Pak Kades sudah berapa kali ketemu, jadi beraninya gini ya Pak. Kalau gak berani juga. Pak Kades mantap kok. Kemarin kita istakhirat ya Pak ya, seragam sama, cuma jamaahnya lebih rapi ini Pak daripada istakhirat itu, luar biasa ya Pak. Kayak gini Pak.
yang sering keliru Pak dalam berjamaah. Saya mau bahas takbir dulu Pak. Muqaranah kan Pak, muqaranah itu bersamaan, perbuatan bersamaan antara makmum dengan imam itu. Ternyata bersamaan antara makmum dengan imam itu ada hukumnya Pak. Ada muqaranah bersama makmum dengan imam itu yang haram, berarti membatalkan sholat. Ada yang makruh, mengurangi pahala jamaah ini. Ada yang sunnah, dianjurkan. Bahkan ada yang boleh-boleh saja. Itu dulu yang mau tak bahas. Sekarang berkaitan dengan batalnya, berkurang pahala dan dibenarkan serta disunnah, serta dibolehkan. Pelan-pelan ya Pak, masih sabar kan Pak? Ada yang mau semoli duluan, silakan Pak. Kita kasih kesempatan. Sampai jam berapa itu Ustaz? Oh ngarang ya Pak, kajian Bapak kan ratu kemo kan? Oh cepat dikubur kita dan kita pulang bareng. Tujuh lah maka kita. Muqaranah bersamaan Pak. Bersih. Oh iya. Cepetan banyak. Pak Kades seperti ada untung ya Pak. Baik Ibu Bapak. Muqaranah bersamaan antara makmum dengan imam yang haram itu apa? Satu, muqaranah bersamaan takbiratul ihram makmum dengan imam bareng bersamaan, maka itu muqaranah yang dilarang. Dan prakteknya masih banyak itu Pak. Imam belum sempurna, Allahu Akbar, dia sudah mulai takbirnya. Macam mana dia mau dianggap berjamaah sementara seorang imam dikatakan sholat apabila sempurna takbiratul ihramnya? Karena kan sholat itu apa? Aqwalu wa af'alun, perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti ketika takbiratul ihram itu belum sempurna, belum dikatakan sholat. Lah kenapa orang masih banyak jamaah yang imamnya belum sempurna takbiratul ihram, dia sudah memulai takbirnya saat berjamaah? Inilah muqaranah yang diharamkan. Haram di sini bukan kayak orang makan babi, Pak. Artinya dilarang itu bukan berdosa kayak makan babi, tapi batal jamaahnya. Pak sampai di situ ya. Bapak-bapak, takbir dalam sholat ada berapa Pak? Ayo Pak, takbir dalam sholat ada berapa? Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir zaidah. Takbiratul ihram itu wajib mana? Cuma satu dalam sholat itu deh. Habis baca niat, sholli fardhu subuhi rakaataini makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Takbir pertama itu ada takbiratul ihram, hukumnya wajib Pak. Ada takbir intiqal. Takbir intiqal apa? Takbir selain takbiratul ihram dalam sholat. Berarti takbir mau rukuk, takbir mau sujud, takbir mau duduk, itu namanya takbir intiqal. Hukumnya apa itu Pak? Sunnah. Satu lagi takbir apa? Zaidah. Takbir zaidah itu takbir tambahan dalam sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Tapi yang perlu diingat Pak, 7 dan 5 takbir itu hitungannya setelah takbiratul ihram ya kan? Banyak orang keliru Pak, menganggap 7 itu termasuk yang pertama, berarti jumlahnya nggak 7. Jadi prakteknya mana? Sholli sunatan Idul Adha rakaataini makmuman ta'ala Allahu akbar, takbiratul ihram. Yang dibaca apa itu? Doa kita. Baru takbir lagi Allahu akbar. Itulah takbir zaidah tambahan. Hukumnya apa Pak? Sunnah. Andai imam lupa nggak apa-apa, sah sholatnya. Nah yang 5 kedua mana? Setelah takbir intiqal, bangkit dari sujud Allahu akbar, berdiri, itu takbir intiqal, belum termasuk yang 5. Maka setelahnya baru 5. Kalau sholat jenazah Pak, nah ini kan kita mayat tadi jenazah, pulang kita jenazah lagi. Bapak terlambat sholat jenazah, sholat apa? Jenazah disolatkan di masjid. Bapak ketinggalan, gara-gara hidup kereta kayak begitu. Sampai di masjid, orang udah mulai Pak, ada imamnya udah Akbar, dia nggak tahu Pak Aris, takbir keberapa ini? Kan nggak mungkin dia nanya, diskusi kefiro ini Pak. Aku sholat kapan boleh gitu. Cuma itu Pak kalau gitu. Nah kalau sholat jenazah, misalnya
Kita mendapati imam pada takbir berapapun ikut aja takbir Pak. Cuma bacaan Bapak tetap takbir yang Bapak lakukan itu. Contoh, imam takbir ketiga pada rakaat takbir ketiga. Apa yang dibaca itu Pak? Allahumma berlalu warhamhu wa'afi wa'afanhu. Bapak datang, kan nggak tahu Bapak itu takbir ketiga kan? Sholat aja. Allah Akbar. Takbir pertama Bapak apa yang dibaca? Fatihah, berarti Bapak baca Fatihah. Imam Allah Akbar takbir keempat, Allah malah tahrimna katanya. Bapak Allah Akbar salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tambah takbirnya dua lagi. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah malah tahrimna. Kira-kira. Nah ini didapat dari mana Pak? Dari pengajian. Kalau kita nggak pernah ngaji, kalau kita nggak pernah datang pengajian Ahad Subuh FKSMM, dari mana kita bisa dapat Pak? Maka bersyukur bapak-bapak yang hadir mau ikut ngaji. Dan saya lihatin terus YouTube-nya itu. Ternyata ustadznya juga variasi. Ustadz Abdil menceritakan tentang sejarah, ya kan? Nanti ada ustadz ini menceritakan tentang ini. Memang mantap Bapak. FKSMM ini semua kita dapat, sejarahnya dapat, tauhidnya dapat, kajian fikihnya dapat. Maka saya kalau Bapak nggak ngikutin kegiatan ini. Nah ikuti terus Pak, kemana-mana datangi aja. Dan takbir tadi lupa. Yang pertama tadi muqarana yang haram. Bersamaan takbiratul ihram makmum dengan imam. Ada muqarana yang makruh Pak. Mana itu? Bersamaan takbir intiqal makmum dengan imam Pak. Imam belum sempurna ruku, makmum juga udah begitu ruku. Batal salatnya? Enggak. Cuma makruh hukumnya bersamaan itu. Karena sunat hukumnya. Nah ini juga sering nanti kita praktek ya Pak. Bapak jadi imam, saya jadi makmum. Oke Pak? Biar paham Pak, kan? Prakteknya begitu paham Pak. Apalagi ngantuk-ngantuk kayak gitu Pak. Ngaji subuh. Paham sampai di sini Pak ya? Muqarana yang makruh. Kemudian ada muqarana yang sunat. Mana sunat Pak? Aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam Pak. Ada juga kadang imam nggak mau. Mampus bocor Fatihah, kok tinggal amin ya pelet lah ada juga. Makmumnya udah ngaji. Aminnya makmum ikutin imam bersamaan, tapi imam udah komando kan gitu Pak. Makmum ngaji dah Ustaz. Waladhdallin, makmum ini nungguin. Imamin pendapat itu tadi. Mampus bocor Fatihah kok amin nih. Itu tunggu-tungguan apa gitu. Padahal bersamaan aminnya makmum dengan imam itu sunat hukum. Muqarana yang dibenarkan, yang sunat. Baru ada muqarana yang mubah boleh. Mana itu Pak? Membaca Fatihah makmum bersamaan dengan Fatihahnya imam. Tapi dalam catatan ya Pak ya, dalam sholat sir. Kalau sholat jahat, maghrib, isya, subuh membaca Fatihahnya setelah imam membaca Fatihah. Makanya mohon izin, maaf saya. Ulama-ulama kita Pak, guru-guru kita dulu kan kata Ustaz Endro imam kan seperti itu. Nampak ulama-ulama aswaja itu Pak. Setelah baca Fatihah, amin, nggak langsung baca surah kan Pak Imam. Ngapain itu Pak? Memberikan kesempatan kepada jamaah untuk baca Fatihah Pak. Ada yang ngomong pasti imam ini mungkin dikira bocok ini makanya susah sama imam Pak. Padahal imamnya bukan bingung, tapi imamnya memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah. Ada kesunahan diam dalam sholat itu ada Pak, di beberapa tempat. Pertama, setelah takbiratul ihram sebelum doa iftitah sunat berhenti sesaat, sekira-kira baca tasbih subhanallah. Cuma praktekkan Allahu Akbar. Ya benar gitu Pak sunat. Sekira-kira baca tasbih baru Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira sunat. Sunat itu hukumnya. Tapi ada juga yang disambung Pak. Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Ada juga. Tadi kita apa nggak ngerti lah. Pokoknya saya pernah dengar kayak gitu. Ada Pak. Berarti sunat. Mana lagi sunatnya? Setelah doa kita sebelum ta'awuz. Sebelum baca auzubillahi minasyaitonir rajim Pak. Kan sunat itu baca auzu sebelum Fatihah. Sebelum baca auzu sunat berhenti sebentar. Dan Bapak baca ta'awuz sebelum Fatihah di rakaat pertama aja apa setiap rakaat? Setiap rakaat sunat baca ta'awuz sebelum Fatihah. Bukan hanya di rakaat pertama. Mana lagi Pak?
Habis ta'awudz sebelum bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat itu. Ada lagi sunat ini. Setelah mulai dolin sebelum amin ya. Maka di situ ada doa. Rabbil firli wal walidayya. Bapak kalau berjamaah kapan baca doanya itu? Saat Bapak baca Fatihah, bukan nunggu Fatihah imam. Kan ada imam baca Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang baca Rabbil firli wal walidayya siapa? Ya imam kan? Karena imam yang baca Fatihah. Bapak kapan baca Rabbil firli wal walidayya? Nanti pada saat Bapak baca Fatihah itu. Paham sampai di sini enggak, Pak? Enak ngaji sini saja, cepat paham saja. Tapi besok langsung dipraktekin, Pak. Cara bareng-bareng juga nanti sama imam. Dan mana lagi sunahnya? Setelah amin, sebelum baca surah, sunat berhenti. Bahkan di antara tempat-tempat tadi yang sunat berhentinya boleh panjang, itulah itu, Pak. Setelah Fatihah, sebelum surah, terutama bagi imam memberikan kesempatan. Mohon izin, mohon maaf saya. Banyak juga kadang-kadang Pak, bagus bacaan, tapi nggak memahami adab dalam sholat itu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak terus Pak. Kalau kayak gitu kan bisa kayak mana? Bapak belum baca Fatihah, imam udah ruku, udah baca cepat pendek lagi Pak. Allahu Akbar, ruku belum baca Fatihah. Kita yang berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'iyah, ya kan Pak? Sempurnakan Fatihah kita. Karena kita menjadi makmum yang muafik yang itu dari awal, sempurnakan Fatihah kita. Ustaz imamnya udah ruku, biarin dia ruku, kita sempurnakan Fatihah kita. Dia tidak, kita sempurnakan Fatihah kita. Yang penting jangan sampai lewat 3 rukun panjang dalam sholat. Mana 3 rukun panjang itu? Nanti pada tayangan selanjutnya main di kantung lah bilangnya orang tidak kekal ya awat lah itu lah. Jadi membaca Fatihah itu. Tapi kalau misal ini Bapak sholat raweh dapat imam babat, tahu kita ini Ustaz ini babat ini kok jadi imam. Kalau kita baca Fatihahnya siap, dia baca Fatihah nggak bakal siap ini, maka boleh kita corona. Dan pada kondisi itu, imam pada baca kita baca Fatihah, gitu Pak. Dan terutama bagi kita lah imam-imamnya kan Pak, walaupun kita mau cepat, setidaknya sunah-sunah dalam sholat itu jangan ditinggalkan. Paling nggak dibaca tapi yang pendek, misalnya katakan habis baca apa, habis takbiratul ihram langsung doa iftitah, jangan yang panjang-panjang, yang pendek. Kemudian sakta tempat-tempat berhenti itu dijaga, walau kita mau cepat Pak. Nah, mukorona yang dibolehkan. Baik Pak. Berarti udah apa tadi? Takbir udah, mukorona udah. Mau tak praktek ini Pak? Mau jam 7 kok. 10 menit lagi. Praktek kita boleh Pak? Saya makmum Pak Adi imam. Kita sama ya ada ya Pak. Ini Pak Anies pakai aja. Kantong ya Pak. Kantong. Pak Kades izin boleh juga ya Pak ya. Bapak juga mau Bapak imam kok ngagumi. Ini kan yang susah. Ya, ini kan ecek-eceknya nggak ada dijelasin tambah. Emang di FPSM ini kok ceramah banyak kali pikir kan? Kalau kok nggak ngedit kantoran jenggot kantor ini. Pak, masih nampak ya Pak, luar nampak ya Pak? Pak Imam nih Pak, cek ya Pak. Cocok grogi lah Pak. Gini Pak, ini kami mau nyontohi perbuatan yang keliru ya Pak ya. Perbuatan yang nggak tepat, yang salah lah kita bilang. Yang corona haram sama makruh tadi ya Pak ya. Yang imam kan terus imam bandel juga. Imam kok noleh. Ingat Pak, sekali lagi ini contoh yang salah teknik. Tes di sini.
Permintaan dari luar. Atau kita mundurnya Pak, mundur Pak. Sampai. Sekitar waktu judul pula kan saya. Ini contoh yang keliru ya Pak, yang salah ini ya. Takbir Pak, Bapak tak tahu sedikit. Salah saya ini Pak. Salah, kenapa? Imam belum sempurna takbiratul ihram, makmum sudah mengangkat takbir. Inilah namanya muqaranah yang diharapkan dan saya bilang. Pak. Bocor-bocor. Baca sabingis nih. Mulai Pak. Nah ini makruh ini Pak, kenapa? Bersamaan rukuknya imam dengan makmum. Ini tidak Pak. Ini masih makruh Pak. Sujud Pak. Ini masih makruh ya Pak, karena masih bersamaan. Duduk Pak. Makruh Pak, bersiap masih sama kan Pak? Sujud Pak. Masih sama Pak. Duduk saja, berdiri aja Pak. Nah ini juga masih makruh Pak. Belum sempurna imam berdiri takbirnya, kita sudah berdiri. Nah ini yang salam Pak, salam. Duduk kalian lagi. Sekali-sekali nomor-nomor yang tua mau boleh kan? Salam Pak, yang kuat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi. Salah nggak itu Pak? Salah. Kenapa? Salamnya makmum setelah imam salam kedua. Paham Bapak ini ya? Salamnya makmum setelah imam salam kedua. Begitu juga makmum yang masbuk Pak, berdiri dari duduknya menambah jumlah rakaat yang tertinggal setelah imam salam kedua. Ulang Pak salamnya Pak. Enggak usah kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk ulang Pak, saya duduknya kan gini, duduk tahiyat awal. Udah Bapak itu aja, Bapak kan imam. Salam Pak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bangkitnya itu Pak, yang masbuk setelah imam salam kedua. Ini tadi contoh yang salah. Katanya itu Pak, atau orang roket itu. Bapak ini mantap Bapak itu. Oh, kurang. Ini contoh yang tepat ya Pak ya. Ini contoh yang tepat. Muqaranahnya itu yang tepat sekali. Oke Pak, mainkan Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sempurna imamnya baru kita mulai Pak. Pokoknya baru kata imam baru lagi Allahu Akbar kita. Rukuk Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iktidal Pak. Sami Allah liman hamidah. Sami Allah. Sujud Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung begini aja Pak. Allahu Akbar. Dapat ya Pak? Sempurna dulu imam baru kita Pak. Oh, baru kata imam baru kita mulai Pak. Tahiyat Pak. Ada salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Pak. Paham sampai di sini Pak? Pak sebut Pak. Pak, makanya Pak ada beberapa model. Ada yang takbir itu dia gerak dulu baru ucap Pak. Ada ya Pak ya? Gerak dulu baru ucap. Ada yang ucap dulu baru gerak. Tapi sebaiknya bersamaan antara gerakan dengan ucapan. Apa sebab Pak? Setiap gerakan dalam sholat itu jangan sampai kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada gini ya. Allahu Akbar. Ada yang gerakan. Allahu Akbar. Ada gitu Pak. Ada yang gerak duluan, apa? Ngomong dulu baru gerak. Allahu Akbar.
Tapi seafdol-afdolnya sebaik-baiknya bersamaan. Karena apa bersamaan? Tapi setiap gerakan itu jangan berhenti dari zikir sama Allah. Jadi kalau dia gerak duluan baru takbir, berarti saat dia bergerak, pergerakannya itu nggak diisi dengan zikir kepada Allah. Gitu saja ya kan? Kalau nggak salah gitu. Kalau Mustafa nggak percaya kan lewat. Makanya kapan dia berdiri dari sujud mulai takbirnya Pak? Kalau semua gerakan itu harus zikir nih Pak. Bapak sujud nih, sujud kan? Mau berdiri, sebelum berdiri itu kan sunat duduk Pak. Bapak mulai takbirnya setelah dulu, berarti waktu sujud ini belum ngomong dulu takbir. Kan dulu nih Pak sekarang. Dari sini baru mulai. Allah. Maka kadang-kadang kan panjang itu kan. Juga amin nih Pak, mohon maaf. Baru pulang umroh, nengok imam di sana kan baca pendek-pendek Pak. Bacanya orang umroh pendek-pendek kok di sini jadi imam. Dibuatnya kayak gitu Pak. Habis apa? Mau sujud dia habis dia sujud dulu mau bangkit rakaat kedua pendek aja dia. Oke itu. Jadi Pak, karena dia mungkin terpikir kayak di Mekah sana, yang bacanya pendek, di Mekah pendek deh Pak. Habis sujud ini aja dia. Habis sujud ini langsung bangkit ya kan. Allahu Akbar, katanya kan gitu aja di Mekah itu. Ya Pak, sekarang waktu kita umroh itu kayak gitu kan Pak. Kita kan waktu itu sama ya Pak, makanya terbang. Jadi gitu. Dan dia baru pulang dari Mekah, para umroh, contohnya sama. Padahal ada contoh yang terbaik kok yang diajarkan sama ulama kita. Setiap pergerakan itu jangan berhenti dari zikir. Kecuali napasnya pendek Pak, karena napasnya pendek nggak apa-apa, seberapa dia dapat. Dan pulang mentang-mentang nanti Bapak napasnya pendek kan, jangan berhenti dari zikir, bangkitnya gini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu lah. Kalau udah pendek ya udah, berarti memang ya Allah. Paham sampai di sini Pak? Nah, dalam baca tujuh kok lewat 10 Pak. Ya nanti lah lanjut lagi kapan-kapan. Penting kan udah paham dulu Pak. Sesuatu yang penting, yang mungkin dianggap sepele, yang mungkin dianggap simple, tapi menentukan sah tidak sahnya, menentukan mendapat pahala jamaah atau tidak Pak, itu penting. Maka pesan saya bapak-bapak orang tua saya, jangan pernah tinggalkan majelis ini Pak. Jangan pernah Bapak tinggalkan Ustaz Hendro sendiri di majelis ini Pak. Jangan tinggalkan Ustaz Samsir sendiri di majelis ini Pak. Sama-sama kita bangun, sama-sama kita hadiri, sama-sama kita besarkan Pak. Kalau selama ini 400 orang, kayak mana ke depannya bisa lebih banyak Pak. Supaya bisa lebih banyak yang menerima kebaikan dan menerima manfaat. Yang kedua Pak, nggak akan mungkin kita dapat ilmu-ilmu seperti ini kalau bukan duduk mengaji belajar sama guru Pak. Jangan hanya nengok YouTube, nah itu salah Ustaz. Hadis riwayat Google, kitab YouTube, wah satu. Mau nanya nggak bisa nanya Pak. Tapi kalau YouTube kita, paling nggak apa lah ya kan, kalau belajar YouTube, tukang YouTube depan semua. Artinya ini kan hanya sarana untuk mengulang-ulang kaji. Andai Bapak lupa apa yang saya jelaskan hari ini kan tinggal buka FKSMM channel satu lagi Bapak. Pondok pengaji Pak ya. Pondok pengaji itu aja Bapak. Cirim syariah ada lagi Pak. Sudah Pak. Tiga aja Pak. Sohibul Kolbu ya. Oh. Sohibul Kolbu. Sohibul Kolbi. Mantap. Saya semua udah tak subscribe semua Pak. Pokoknya kalau masuk video baru saya jual nontonnya itu Pak. Dan tak komen juga sih. Bapak-bapak komen. Dan cuma nengok aja. Jadi kan semakin Bapak banyak nengok YouTube kita ini, semakin banyak nanti Pak untuk FKSMM. Dolarnya kuning, hijau, ya kan? Baik Bapak-bapak Ibu orang tua saya, ini aja lah sebatas kemampuan saya ngaji hari ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat. Saya bukan nggak ingin sampai setengah 8 Pak Kades, karena hari ini jam setengah 8 atau jam 8 juga ada kegiatan di pesantren. Kebetulan saya lagi ada kegiatan bangun pesantren di kampung, jadi jamaah pengajian saya hari ini gotong royong, kebetulan tukang-tukang semua Pak Kades, tukang-tukang semua gotong royong, tak rasa hari ini nyiapin kerjaan itu kan, jadi nggak mungkin Pak jamaah sana gotong royong nggak nampak komandan dan sedih kan, ya walaupun dari cuma sarungan ya Pak, jadilah suami pun nggak mungkin mau ngadu-ngadu semen kan, paling nggak kan nampak muncul dari muka jadi kita izin Pak Kades ya.
Ustaz juga mudah-mudahan berkah bermanfaat. Nanti kalau ada yang salah tolong komen di kolom komentar YouTube. Mudah-mudahan berkah. Doa kita ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmat wa ni'mah wasihata wal afiyah wassalamu alaina. Allahumma ja'alna min ahli ibadah wa la taj'alna min ahli ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Peri Sabtani Putra. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.